Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, tutorial, pencerahan, pandangan-pandangan untuk kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, handal, dan berkah. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Pepito di channel Ito Mujike ya. Kita mau membicarakan apa di video kali ini? Yang pasti ilmu out of the box. Kemarin itu Pepito memberikan pandangan tentang bahayanya rasa kecewa. Kalau kita melakukan sesuatu atau kita melakukan ritual keilmuan apa saja itu ya, ritual jangan diartikan itu yang bentuknya itu seperti mandi kembang, seperti bakar menyan, bukan ya teman-teman sekalian. Ritual ini yang Pepito maksudkan adalah melakukan suatu rangkaian kegiatan ya, melakukan suatu rangkaian kegiatan untuk kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan ya. Jadi kalau kalian melakukan ritual apa saja, termasuk sesuatu yang berhubungan dengan manifestasi, itu jangan sampai kalian itu kecewa ya. Kecewa itu bisa saja karena kalian itu kemungkinan mendengar kalau kalian melakukan kegiatan itu atau melakukan ritual itu, kalian pasti akan mendapatkan sesuatu itu gitu loh ya. Itu adalah yang kalian tuju. Apa itu tergantung dari kalian, apa itu tergantung dari kalian. Misalnya apakah itu kalian menginginkan harta, apakah kalian itu menginginkan kendaraan, apakah kalian itu menginginkan kebahagiaan ya, hubungan asmara. Karena kalau kalian kalau kalian mengalami kekecewaan, itu kalian sudah akan berhenti kan, pasti melakukan ritual itu. Kalian pasti akan bilang seperti ini, ritual itu tidak berguna, ritual itu tidak bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan. Nah, kuncinya itu memang bukan di ritualnya teman-teman sekalian, tetapi di kalian sendiri ya, di kalian sendiri dan keyakinan kalian. Makanya Papito itu memberikan pandangan-pandangan itu, jangan kalian itu kecewa kalau kalian itu melakukan suatu kegiatan manifestasi tetapi tidak berhasil, karena banyak sekali jalan untuk kalian itu bisa berhasil. Jadi kalau kalian baru mencoba satu keilmuan atau baru mencoba satu ritual dan tidak berhasil, itu lakukan ritual yang lain teman-teman sekalian. Kalian bisa mencoba pandangan-pandangan yang lainnya, kan banyak sekali tutorial-tutorial yang berada di YouTube ini ya. Kalian bisa coba, ada coach ini, ada coach ini, ada metode ini, ada metode itu, banyak metode. Tetapi jangan sampai kalian kecewa kalau kalian mencoba suatu metode atau mencoba suatu ritual dan gagal ya. Kalian tetap harus berusaha, kuncinya itu di berusaha, dan kalian itu harus yakin. Nah, Pepito akan memberikan satu pandangan lagi teman-teman sekalian, apa yang menyebabkan kalian itu bisa kecewa dalam menanggapi suatu metode ilmu yang bisa mewujudkan keinginan kalian ya. Kalau kalian itu mengikuti law of attraction ya, untuk bagaimana bisa memanifestasi tanpa kerja keras dan lain sebagainya, itu sebenarnya itu harus dibarengi dengan usaha juga teman-teman sekalian. Semua itu harus dibarengi dengan usaha. Kita tidak bisa mewujudkan sesuatu tetapi tidak kalian barengi dengan usaha. Contohnya aja, kalian mau menjadi seorang YouTuber ya, itu kalian itu harus berusaha gimana caranya kalian membuat video, gimana caranya kalian belajar editing, gimana caranya kalian belajar berbicara, atau bagaimana meramu konten ya, mencari ide untuk mendapatkan konten ya. Gimana kalian harus setiap hari paling enggak itu bisa satu
satu video. Nah, itu tidak mudah teman-teman sekalian. Kalau kalian hanya diiming-imingin hasilnya dolar, itu memang iya hasilnya dolar, tetapi kalian juga harus melakukan usaha, kalian harus melakukan suatu pekerjaan. Seorang YouTuber itu pekerjaannya tidak seperti seorang tenaga bangunan ya. Kalau orang tenaga bangunan dia memang memakai tenaga fisik, tetapi seorang YouTuber itu kalian harus menulis skrip, kalian harus tahu arah kemana kalian berbicara ya. Walaupun sekarang Pepito ini itu juga kadang-kadang di tengah-tengah juga blank ya. Kalau Pepito lama ya tidak membuat video ya, memang dolar jalan terus, tetapi Pepito itu harus terus melatih cara berbicara Pepito ya. Misalnya ya, saya ini setiap hari itu kan kalau membuat video itu kan paling nggak 10 menit 20 menit ya, itu aja sudah terlatih kan, tetapi masih aja kadang-kadang belibet ya, masih aja berbicara itu seperti kumur-kumur ya teman-teman sekalian. Tapi mudah-mudahan kalian itu bisa paham dengan apa yang Pepito sampaikan ya. Pepito akan berusaha memberikan informasi untuk kalian supaya kalian itu berhasil dalam mencapai manifestasi kalian. Kan temanya di Ito Mujikaya ini bagaimana caranya kalian menjadi seorang manifestor ya. Seorang manifestor itu harus memanifestasi sesuatu ya. Sesuatu itu apa? Keinginan kalian ya. Kalau kalian sudah bisa memanifestasi keinginan kalian, kalian sharing kepada orang lain pengalaman-pengalaman kalian supaya apa? Supaya orang juga bisa memanifestasi dan menjadi seorang manifestor, dan hidupnya juga dipermudah gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kalian itu dengan menguasai ilmu manifestasi ini, kalian itu bisa mempermudah jalan hidup seseorang teman-teman sekalian. Apalagi kalau usia sudah bertambah ya, usia sudah bertambah, tenaga itu juga sudah berkurang secara fisik. Bagaimana kalau kita itu juga harus masih tetap menghasilkan uang ya? Kita bisa menjadi seorang YouTuber, kita bisa menjadi seorang afiliator ya, dagang melalui aplikasi. Nah, itu kalian bisa membuat video-video tutorial untuk orang menjalani hal tersebut sehingga mempermudah mereka untuk mendapatkan rezeki ya. Kalian bisa menjadi juga jalan rezeki buat orang lain dengan berbagi ilmu ya teman-teman sekalian. Jadi di video kali ini Pepito ingin menekankan tentang rasa kecewa ya. Rasa kecewa itu bahaya teman-teman sekalian. Nah, dari mana akar rasa kecewa itu? Akar rasa kecewa itu dari kalian terlalu besar pengharapannya, ekspektasi kalian itu terlalu besar dengan mungkin janji-janji muluk atau memang diiming-imingi clickbait ya. Rata-rata itu kan orang kena clickbait ya, bisa mendapatkan 1 miliar dalam waktu 1 hari ya, menjadi YouTuber langsung bisa jadi kaya raya karena mendapatkan dolar ya. Begini teman-teman sekalian, kalau kalian hanya teriming-iming clickbait ya, sesuatu yang hanya itu memberi harapan-harapan palsu, itu kalian pasti akan kecewa. Dari situ akarnya kecewa itu, dari situ teman-teman sekalian. Jadi bagaimana penanggulangannya? Kalian jangan berharap terlalu tinggi, jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Jadi ekspektasi kalian akan sesuatu itu, tentang suatu metode atau pembelajaran atau manifestasi, investasi, apalagi kalian diiming-iming investasi, tanam 1 juta dapat 1 miliar, itu kalian harus berpikir teman-teman sekalian, logikanya gimana? Investasi 1 juta dapat 1 miliar itu apa gitu loh, masuk nggak masuk dalam logika nggak teman-teman sekalian? Jadi kita memanifestasi itu juga ada jalan logikanya teman-teman sekalian, karena kalau kita berimajinasi itu memang kalian bebas, kalian berimajinasi itu bebas karena ada di pikiran kalian. Tetapi pada saat kalian mau memanifestasi itu harus memakai hukum-hukum yang ada di kehidupan nyata ini, hukum-hukum realita ya, hukum-hukum di mana ada benda cair, ada benda padat
ya, ada menyublim, ya, ada dari air menjadi gas. Itu kan hukum-hukum realita. Jadi kalau kalian menginginkan manifestasi kalian berhasil dan berwujud nyata dalam kehidupan kalian, kalian harus mentransfer keadaan apa yang ada di dalam pikiran itu dengan keyakinan dan ditransfer ke dunia nyata itu berwujud oleh langkah-langkah usaha, gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ada langkah-langkah usahanya. Misalnya kalian mau menjadi YouTuber terkenal, ya kalian harus terus mengupload video, ya, mengupload video, dan kalian kalau sudah mendapat dolar ya disimpan dulu sampai dolarnya itu berkembang banyak, teman-teman sekalian. Setelah dolarnya banyak, bagaimana cara mengambilnya? Ya kalian harus mempunyai bank, ya, kalian harus buka rekening supaya dolarnya itu bisa ditransfer ke rupiah dan kalian ambil. Jadi kan itu kan usaha. Menjadi seorang YouTuber itu usaha membuat video dan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Kalian harus mengerti bagaimana caranya daftar AdSense. Itu teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian memanifestasi tetapi kalian itu tidak belajar cara mentransfernya ke dunia nyata, ya akan terus aja menjadi imajiner, terus aja hidup dalam pikiran kalian. Oke teman-teman sekalian, jadi begitu Pipito ingin memberikan pandangan tentang manifestasi. Kalau kita itu mempunyai tanggung jawab atas yang kita manifestasi, yaitu apa? Kita harus memberikan usaha secara nyata juga, ya teman-teman sekalian. Jadi jangan hanya berimajinasi tetapi kalian tidak melihat hasilnya secara nyata. Kalian jangan berekspektasi terlalu besar karena harus sesuai dengan logika untuk mewujudkannya dalam dunia nyata. Ya itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian tercerahkan, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan solusi untuk masalah-masalah kalian. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Pipito mengucapkan terima kasih.